jenis musik yang padu yang membuat hidup itu terasa indah, harmoni. Dalam bacaan pertama kita lihat bicara tentang kasih, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua pasti berbeda-beda. Bagi kelompok atau orang tertentu mungkin ada yang suka jenis olahraga, ada yang suka mainkan musik, bernyanyi dan sebagainya. Semua talenta yang kita miliki itu berbeda-beda. Tapi kita bisa mengembangkan talenta untuk diri kita dan untuk orang lain. Dan lebih dari itu dikatakan, apapun yang kita punya, kalau kita tidak memiliki, tidak mempunyai kasih, semua itu akan sia-sia. Jadi di atas segala-galanya kita mesti hidup dalam kasih, supaya memang mampu mengungkapkan perpaduan, keselarasan dan harmoni dalam hidup kita. Tidak usah kita bicara jauh-jauh tentang situasi hidup kita di tingkat yang lebih luas, global dan sebagainya. Misalnya dalam kelompok kecil saja, seterkecil di tengah masyarakat, keluarga. Kalau keluarga itu mungkin pada dasarnya dibangun atas dasar kasih, cinta dan sebagainya, tetapi entah bagaimana di tengah perjalanan mengalami perubahan, kasih itu seakan-akan tidak diperoleh lagi di tengah keluarga, yang ada ialah Tuhan. Maka apa yang jadi memang bukan kasih yang dirasakan di tengah kehidupan keluarga, tetapi pertikaian, pasangan hidup bukan dilihat sebagai sebuah berkat, malah dianggap sebagai yang mendatangkan malapetaka. Dan Yesus dalam Injil menegaskan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya perkawinan dalam pandangan gereja Katolik satu dan tak terceraikan, berlangsung untuk seumur hidup. Kepada Guntur dan Mia, kalian berdua hari ini akan memulai perjalanan hidup sebagai suami istri. Sekali lagi, Guntur ya tetap sejatinya Guntur, Mia, tapi bisa dan diandalkan boleh mengalami keselarasan keharmonian dalam hidup itu bila kalian berdua mampu mengungkapkan nada-nada kehidupan itu, menyelaraskannya dalam perjalanan hidup supaya terjadi sebuah keharmonian dengan keluarga kalian berdua akan terasa kedengaran lagu yang merdu dan indah. Bagaimana itu bisa terjadi? Semuanya kembali kepada kalian berdua. Orang tua pasti punya peran. Wali atau saksi perkawinan juga punya peran. Tapi perannya saya kira tidak begitu besar. Semuanya kepada kalian berdua. Kami sangat saudara keluarga yang ikut hadir dalam pemberkatan ini, perayaan Ekaristi ini juga tentu punya peran, mungkin dalam beberapa setelah ke depannya.
Tetapi sekali lagi yang menjadi pemain utamanya ialah Guntur dan Nia sendiri. Karena apa yang akan kalian berdua ucapkan, janji perkawinan hari ini untuk setia selamanya, sungguh-sungguh mampu kalian berdua jalan bersama dan mengungkapkan keharmonian di tengah keluarga kalian berdua. Yakin dalam menempuh keharmonian itu perlu proses yang panjang, perlu, kalau boleh saya katakan, belajar atau latihan terus-menerus atau mempengaruhi diri kita terus-menerus. Jadi saya kira kalau mereka anggota Topi, mungkin mereka bisa menyanyi begitu saya tahu tanpa latihan, kan pasti berkali dan berulang-ulang kali untuk menyelaraskan antara lagu dan musik. Nah begitu juga kalian berdua. Ada saat-saat yang mungkin tuts itu keliru, entah salah pencet dan sebagainya. Begitu juga dalam kehidupan. Mungkin akan ada salah tutsnya itu salah pencet, ya akhirnya kata-kata kita keluar ya agak kurang santun, kurang sopan di depan suami kita atau di depan istri kita. Tutsnya itu akan membuat miring nadanya. Begitulah terjadi juga dengan keluarga. Bisa terjadi demikian, tapi bagaimana mesti kembali? Bagaimana membuat lagi latihan terus menerus, ya kan? Jangan menyerah dengan keadaan. Tantangan pasti ada internal di dalam diri kalian berdua, dan tentu di luar kalian berdua akan bisa alami tantangan. Ya maaf, bisa saja karena ya mungkin sikap proteksi dari kedua orang tua yang begini-begini dan sebagainya, tujuannya baik tapi dianggap atau disikapi lagi, atau dari luar. Nah, bisa terjadi tantangan demikian. Kiranya bagi ibu dan Nia diharapkan mampu membuat kalian berdua semakin kuat, mampu mengarungi bahtera keluarga kalian berdua agar tetap setia sampai selama-lamanya, dan tentu membuat kalian berdua diadakan sekali lagi bahagia di hadapan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudari, saat ini kita akan mempersilahkan kedua mempelai ini, Guntur dan Nia, untuk memohon restu kepada kedua orang tua mereka. Ini sebenarnya.
diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa belum lama ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memberkati dan serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban di perkawinan. Kini sambilkan kalian menyatakannya itu di hadapan gereja. Peter Guntur Damara dan Antonia Rizdiantri, sungguhkan kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Maka tiba saatnya meresmikan perkawinan saudara berdua dan saya mempersilakan saudara berdua mengucapkan perjanjian nikah di bawah sumpah ini. Di hadapan imam dan para saksi, saya Peter Guntur Damara memilih engkau, Antonia Rizdiantri, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam hukum dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau kepada hidup saya. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Imam dan para saksi, saya Antonia Rizdiantri, memilih engkau, Peter Guntur Damara, menjadi suami saya. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam hukum dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan semua umat yang ada di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Amin.
dan melimpahkan anugerah dan berkatnya atas saudara-saudari ini yang telah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci dengan sakramen tubuh dan darah Kristus serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut ciptaan, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau melambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insan yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tiada bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman aib. Pandanglah dengan rela hamba-hamba ini yang telah menjalani persekutuan perkawinan. Mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke antara mereka agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih yang dituangkan di dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Antonia Risdiantri, memulai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga dia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambah padanya dan dia diterima sebagai teman yang setara. Semoga dia mendampinginya dengan rasa hormat dan pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan poligami mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini, akan kalian kenalkan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peter Guntur Jemaah, ambillah cincin ini dan kenakan pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Antonia Risdiantri, terimalah cincin ini, tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Gayatri, ambillah cincin ini dan kenakanlah pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Dan kita muncul gambaran terimalah ini tanda cinta dan kesetiaan kepadamu. Dalam Bapa dan Amin. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah pencinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatnya kitab suci salib dan rosario ini putramu terkasih telah wafat pada kayu salib untuk menyelamatkan dunia. Jadikanlah wafat keselamatan cinta menjadi pedoman hidup kami sebagai umatmu. Bunda putramu telah mengajar kami mencintai Engkau dengan tekun dan setia dalam untung dan malam. Semoga kedua mempelai yang akan menggunakan benda rohani ini dalam kehidupan rumah tangga mereka dengan bantuan rahmat-Mu sungguh-sungguh mampu menghayati janji kasih mereka. Kami berdoa supaya iman, harapan dan kasih mereka semakin bertumbuh dalam menjalani suka duka hidup berkeluarga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup berkalian. Baik dalam suka maupun duka, bergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai